Halo YouTube, gue Rudy, selamat datang di channel gue. Di video gue kali ini akan ngebahas tentang 2 pertanyaan yang bikin gue bingung. Mau rakit PC atau PS4? Dan pertanyaan itu gue jawab sebagai berikut. Sebenarnya ini hal yang wajar menurut gue. Banyak orang yang nanya, rakit PC itu gampang katanya, tapi kok ketika gue rakit nggak nyala. Yaitu mungkin cara pemasangannya salah. Tapi ada juga yang bilang, wah mending beli PS4 aja, sekarang sudah murah, bahkan harga PC sekarang lebih mahal katanya ketimbang PS4. Kenapa begitu? Kita bahas aja. Jadi gini, kalau misalkan kita rakit PC, kita udah bisa yang namanya browsing, main game, dan juga edit video. Kemudian kita bisa lakukan yang namanya membuat game. Kemudian kita bisa sosial media di sana, kita bisa nonton video di sana, kita bisa nonton apa aja yang kita suka, dan kita bisa juga nyimpan video. Kemudian kita bisa menyimpan file dan juga bisa menyimpan yang namanya kerjaan di sana. Dan juga kita bisa kerja di sana. Dan juga kita bisa membuat sesuatu hal yang kita mau, misalkan ngoprek software, kemudian nge-flash handphone, kemudian pokoknya banyak banget untuk di PC, itu sangat banyak. Dan kemudian PS itu kan kita tinggal beli, kemudian tinggal main, kemudian beli game. Tapi ketika kita mau menyimpan suatu data ataupun misalkan file-file kerja, itu kan nggak bisa di situ. Dan yang menjadi hambatan di PS4 itu adalah harganya pada saat itu yang lumayan tinggi, sehingga orang memilih untuk merakit PC. Tapi di kali ini orang akan memilih membeli PS4 ketimbang rakit PC. VGA cardnya mahal, prosesornya mahal, serta motherboardnya juga mahal. Kenapa bisa seperti itu? Gue juga nggak tahu. Ada yang bilang VGA card pada naik itu karena mining. Gue bilang nggak begitu juga. Mungkin karena VGA card naik itu karena permintaannya banyak, sehingga si produsen tidak bisa memenuhi target permintaan tersebut. Misalkan VGA card ya harus pesan 10.000 misal, terus si produsen itu hanya bisa membuat 5.000. Jadi 5.000-nya tadi nggak kedapat kebagian. Nah, ketika si VGA card-nya itu sudah dibuat lagi misalkan 2.000, itu jadi rebutan, makanya VGA card-nya itu jadi mahal. Berarti sisanya lagi tuh 3.000, itu belum terpenuhi, belum tercukupi. Maka yang 2.000 ini jadi rebutan 5.000 orang. Siapa cepat, dia dapat. Kayak gitu. Kemungkinan yang gue bahas seperti itu. Kemungkinan besar juga ya karena Bitcoin. Mungkin harga Bitcoin lebih tinggi daripada VGA card-nya. Bisa jadi orang-orang pada beli VGA card buat mining. Tapi bisa jadi juga nggak gitu juga sih sebetulnya. Dan balik lagi ke pertanyaan tadi. Beli VGA card, beli apa? Gue lupa. Beli PS atau beli PC? Kalau menurut gua untuk saat ini ya, PC itu kan lagi pada naik-naiknya. Beli PS untuk main game atau beli PC untuk browsing atau main game dan lain sebagainya. Pilihan itu ada di kalian. Kalian mau beli PS4 atau beli PC? Kalau gua lebih baik gua merakit PC. Kenapa? Karena PS4 itu nggak bisa dirubah secara dari pabrikannya sudah seperti itu. Nggak bisa dirubah lagi untuk PS4 ini. Tapi kalau PC itu bisa dirubah, bisa di-upgrade, bisa diganti, dan bisa dipretelin satu persatu. Jadi tidak seperti PS4. Kalau PS4 itu sudah bentukan seperti itu, tidak bisa lagi dirubah dan tidak bisa lagi dioprak-aprik atau apapun itu. Mungkin softwarenya bisa, tapi dalemannya itu nggak akan bisa dirubah seperti kita merakit PC gitu. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan bang, gue pengen ya beli PS4, kemudian
gua masukin ke PC gamenya gitu. Untuk gamenya aja mungkin bisa, tapi dengan catatan ya game tersebut juga support di PC gitu. Kalau misalkan game tersebut nggak support ya nggak bakal bisa. Rata-rata game di PS2 itu bisa dimainkan di PC, itu yang gue tahu. Tapi kalau untuk PS4 mungkinan bisa aja semua game di PS4 itu bisa dimainkan di PC, dan game di PC bisa dimainkan di PS4. Mungkin kalau untuk softwarenya ada, mungkin ada ya seperti itu, tapi gue belum pernah nyoba karena gue belum pernah punya yang namanya PS4. Kalau untuk dari rental PS gue nyobain udah pernah, tapi kalau untuk beli sendiri atau pakai sendiri gue belum pernah. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, beli PS4 atau PC, tergantung kebutuhan jawabannya. Ya, kalau misalkan kalian mau browsing, kemudian main game sebentar, kemudian resolusinya nggak terlalu tinggi, kemudian gamenya juga agak patah-patah, mungkin agak nge-lag sedikit, atau pas main tuh agak resolusinya rendah, terus kemudian settingannya bisa dirubah-rubah jadi 720p kemudian naik ke 1080 misalkan. Kalau di PS4 itu bisa 4K, ya itu tergantung selera kalian. Kalau menurut gue saat ini sih, belilah PS4 atau belilah PC. Gue lebih memilih PC. Alasannya ya PS4 itu nggak bisa diapa-apain selain main game. Bisa live streaming, dan kemudian kita juga bisa bermain sama yang lain juga bisa sepertinya. Karena gue belum cobain PS4 secara menyeluruh, cuma main bola aja. Dan PC itu bisa berbagai hal, misalkan kita browsing, kita ngedit video, kita ngedit foto, dan masih banyak yang lainnya. Kalau untuk PS4 dibuat jualan online kan nggak bisa. Dibuat jualan online tuh nggak bisa. Ketika kita buka Tokopedia misalkan, atau Bukalapak atau Shopee gitu kan, kita nggak bisa buka di PS4. Tapi kalau di PC kita bisa. Itu yang jadi pertimbangan mungkin buat kalian semua. Apakah beli PS4 untuk main game aja, ataukah beli PC untuk semuanya? Itu PC tergantung speknya. Kalau misalkan mau nyamain harga dengan PS4, misalkan harganya 2,3 sampai 2,5 jutaan yang PS4 FAT ya, yang FAT yang 500 GB gitu. Mungkin harganya bisa menyamai PC gitu yang di harga 2,3 juta sampai 2,5 juta. Dan speknya pun mungkin ya nggak terlalu kenceng-kenceng banget gitu. Tapi nggak bisa disamain dengan PS4. Karena beda. Itu khusus PS4 itu khusus ya untuk bermain game. Kalau misalkan PS4 seperti PC mungkin beda lagi gitu ceritanya. Kalau PS4 seperti PC, orang-orang pasti akan memilih PS4 karena lebih powerful daripada PC. Ya, PS4 itu lebih powerful daripada PC. Kenapa gue bilang lebih powerful? Karena dia bisa bermain game di resolusi yang lebih tinggi di harganya saat ini ketimbang PC yang di harga segitu resolusinya pasti jauh lebih rendah daripada PS4. Oke, segitu aja penjelasan gue kali ini. Gue Rudi pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.